Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membahas seputar virus corona atau COVID-19. Coronavirus atau 2019 nCoV merupakan penyakit yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS. Awal mula virus corona atau COVID-19, usaha penyelidikan untuk menemukan asal-muasal virus corona penyebab COVID-19 masih terus dilakukan. Informasi awal bahwa virus ini bermula dari pasar seafood Huanan di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 lalu. Simpang siur kabar soal sumber kemunculan virus ini mulai dari makanan, hewan-hewan unggas, hingga hasil manipulasi manusia. Hal ini dikarenakan belum adanya informasi jelas soal asal-muasal kemunculan virus tersebut. Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengklaim memiliki bukti bahwa virus dikembangkan di sebuah laboratorium di Wuhan, Cina, yang menjadi pusat wabah. Namun, para ilmuwan mengatakan tak ada bukti yang membenarkan klaim Trump tersebut. Sementara itu, asal mula wabah berdasarkan versi pemerintah Cina adalah sebuah pasar hewan laut di Wuhan. Namun, juga ada kebenaran kasus awal yang tak berkaitan dengan pasar ini. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO meyakini virus corona yang menyebabkan pandemi COVID-19 saat ini memang berasal dari kelelawar dan bukan hasil rekayasa yang dilakukan di laboratorium seperti yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Pada tahap ini, sangat tidak mungkin untuk menentukan secara tepat asal-muasal virus yang menyebabkan pandemi COVID-19. Kendati demikian, semua bukti-bukti menunjukkan virus tersebut berasal dari hewan dan tidak dimanipulasi atau dibuat. Virus ini kemungkinan besar dibawa oleh kelelawar, kata juru bicara WHO, Vandela Chaib, dalam jumpa pers di Jenewa, Swiss, seperti dilansir di CNN Selasa 21 April 2020. Virus corona baru atau COVID-19 telah menyebar ke hampir setiap negara di dunia sejak pertama kali muncul di Cina pada akhir tahun 2019. Penyakit ini sudah mulai menyerang di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia Tenggara, dan mulai menimbulkan kekacauan di Afrika dan Amerika Serikat. Awal mula penyebaran corona pada tanggal 31 Desember 2019 ditemukan kasus pneumonia tidak biasa di Wuhan, Cina. Kasus ini pertama kali dilaporkan ke World Health Organization atau WHO. Selama periode yang dilaporkan ini, virus belum diketahui. Kasus-kasus tersebut terjadi antara 12 sampai 29 Desember. 1 Januari 2020, Otoritas Kesehatan Cina menutup pasar grosir makanan laut Hainan setelah ditemukan bahwa hewan liar yang dijual di sana mungkin merupakan sumber virus. 5 Januari 2020, Cina mengumumkan bahwa kasus pneumonia yang tidak diketahui di Wuhan bukanlah SARS atau MERS. 7 Januari 2020, pihak berwenang Cina mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengidentifikasi virus tersebut sebagai virus corona baru, yang awalnya oleh WHO disebut sebagai 2019 nCoV. 11 Januari 2020, Komisi Kesehatan Wuhan mengumumkan kematian pertama akibat virus corona. Seorang lelaki berusia 61 tahun terkena virus di pasar makanan laut. Ia meninggal setelah gagal pernapasan yang disebabkan oleh pneumonia berat pada 9 Januari 2020. 13 Januari 2020, pemerintah Thailand melaporkan kasus infeksi yang disebabkan oleh virus corona. Kasus pertama yang terinfeksi merupakan warga negara Cina yang tiba dari Wuhan.
16 Januari 2020, pihak berwenang Jepang mengkonfirmasi bahwa seorang pria Jepang yang berpergian ke Wuhan terinfeksi virus corona. 17 Januari 2020, kasus kematian kedua dikonfirmasi oleh pejabat kesehatan Cina. Amerika Serikat menanggapi wabah itu dengan menerapkan pemeriksaan di Bandara San Francisco, New York, dan Los Angeles. 20 Januari 2020, Cina melaporkan 139 kasus penyakit baru, termasuk kematian ketiga yang terjadi di wilayahnya. 22 Januari 2020, pemerintah Wuhan sementara waktu menutup bandara dan stasiun kereta api setelah jumlah korban tewas virus corona telah meningkat menjadi 17 orang. Sementara itu, terkonfirmasi setidaknya 547 kasus terjadi di daratan Cina. 30 Januari 2020, Amerika Serikat melaporkan kasus penularan pertama dari orang ke orang atas virus corona Wuhan. Pada hari yang sama, WHO menetapkan bahwa wabah tersebut menjadi darurat kesehatan publik internasional dari kepedulian internasional atau PHAIC. Kasus ini pertama kali muncul di Indonesia pada Senin 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama virus corona di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, kasus pertama virus corona ini langsung mengenai dua warga negara Indonesia, seorang ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun. Hal ini dikarenakan kedua pasien sempat melakukan kontak dengan WNA Jepang yang datang ke Indonesia. 11 Maret 2020, Indonesia mengumumkan kematian pertama akibat virus corona, yaitu pasien kasus ke-25, seorang WNA yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Sanglah, Bali. Virus ini mudah menyebar, dikarenakan banyak orang yang terinfeksi penyakit ini tidak menunjukkan gejala. Dengan sekitar 80% kasus mengarah pada infeksi ringan, namun yang membuat COVID-19 lebih sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, tiap orang yang melakukan perjalanan ke Wuhan dan negara lainnya sangat memungkinkan bahwa virus tersebut menularkannya ke orang lain, meski ia sendiri tidak merasakan sakit. Bagaimana cara penyebaran virus COVID-19? Seperti virus flu dan pilek, virus COVID-19 ini menyebar melalui tetesan droplets ketika seorang batuk atau bersin. Tetesan mendarat di permukaan benda dan menempel di tangan orang lain kemudian menyebar lebih jauh. Orang-orang akan tertular virus ketika mereka menyentuh tangan mereka yang terinfeksi ke mulut, hidung, atau mata mereka. Virus pun lalu akan dengan mudah masuk ke saluran pernapasan. Oleh karena itu, salah satu hal terpenting yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri adalah menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air, serta gel pembersih tangan. Perlu diingat pula mengenai masa inkubasi, sejumlah penelitian menyatakan masa inkubasi virus corona baru adalah 2-14 hari. Sementara gejalanya, menurut beberapa penelitian, baru akan terlihat pada hari kelima. Gejala awal COVID-19 termasuk demam, batuk kering, kelelahan, dan perasaan tidak sehat secara umum. Gejala lain muncul seperti hilangnya rasa dan bau serta masalah perut. Beberapa orang sulit membedakan antara gejala virus corona dengan batuk pilek biasa maupun alergi. Ketiga gejala gangguan kesehatan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikut penjelasannya. Beda batuk biasa dengan gejala virus corona. Batuk biasa, tidak semua batuk kering atau berdahak merupakan gejala virus corona. Batuk kering bisa jadi tanda iritasi atau radang di tenggorokan. Batuk berdahak bisa jadi gejala selasma, alergi, bronkitis, maupun pneumonia. Gejala virus corona, menurut WHO, sekitar 2/3 pasien atau 67,7% pasien COVID-19 yang terinfeksi virus corona mengalami gejala batuk kering,
sisanya batuk berdahak. Perlu jadi perhatian ketika pasien mengalami batuk disertai demam. Apapun penyebab batuk, pasien yang merasakan gejala batuk tak kunjung sembuh wajib berkonsultasi ke dokter. Beda pilek alergi dengan gejala virus corona. Pilek dan alergi, pilek biasa dan alergi biasanya disertai bersin, mata gatal, dan terkadang batuk. Pilek yang disertai sakit tenggorokan adalah tanda khas infeksi saluran pernafasan atas. Gejala virus corona, hanya 5% penderita infeksi virus corona pertama di Cina yang menunjukkan gejala pilek dan hidung tersumbat. Penderita infeksi virus corona umumnya mengalami gangguan pernapasan bagian bawah. Sebagian besar penderita mengalami batuk kering, sesak nafas, tetapi tidak disertai dengan sakit tenggorokan. Data kasus corona di Indonesia. Pada tanggal 15 Maret, terjadi peningkatan sebanyak 21 kasus. Seperti terlihat pada grafik, beginilah penambahan setiap harinya untuk kasus corona di Indonesia. Kasus terbanyak terjadi pada tanggal 13 Mei 2020, yaitu sebanyak 689 kasus penambahan, dan pada tanggal 19 Mei 2020 terjadi 486 kasus penambahan. Jadi total kasus yang dikonfirmasi sampai 19 Mei 2020 di Indonesia sebanyak 18.496 kasus positif corona, dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 4.467 orang, dan yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 1.221 orang. Memegang jumlah terbanyak untuk positif corona ada di daerah khusus ibu kota Jakarta, yaitu sebanyak 6.155 kasus, dengan pernyataan sembuh sebanyak 1.329 orang, dan yang meninggal dunia sebanyak 470 orang. Posisi kedua dipegang oleh Jawa Timur dengan kasus sebanyak 2.377 orang, yang dinyatakan sembuh sebanyak 375 orang, dan dinyatakan meninggal dunia sebanyak 222 orang. Posisi ketiga dipegang oleh Jawa Barat dengan kasus 1.700, sembuh dinyatakan 411 orang, dan dinyatakan meninggal dunia sebanyak 124 orang. Sedangkan Sumatera Utara sendiri mengalami 235 kasus positif corona, 58 orang sembuh, dan yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 28 orang. Berikut data-data dari wilayah lain. Kasus paling sedikit terjadi di Aceh, yaitu 18 positif corona, 15 orang sembuh, dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Cara pencegahan
virus corona atau COVID-19 dapat dilakukan dengan cara sering mencuci tangan, menggunakan sabun dan hand sanitizer, menggunakan masker ketika flu, batuk, dan pilek. Tutuplah hidung dan mulut menggunakan tisu ketika bersin, lalu membuangnya dengan segera dan mencuci tangan. Mengkonsumsi gizi seimbang dengan memperbanyak sayur dan buah. Pastikan seluruh bahan mentah yang akan dimakan telah dicuci bersih. Berhati-hatilah kontak dengan hewan. Segera mencuci tangan setelah bersentuhan dengan binatang jenis apapun. Rajinlah berolahraga dan istirahat yang cukup. Disiplin waktu terhadap tubuh Anda, supaya tidak terlalu lelah dan tetap fit. Hindari mengkonsumsi daging yang tidak dimasak. Jika berkeinginan makan daging, harus yang benar-benar matang. Apabila menderita batuk, pilek, dan sesak nafas, segeralah menuju ke fasilitas kesehatan. Ayo, mari kita bantu pemerintah dengan melakukan social distancing. Dengan cara jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, hindari kerumunan dan keramaian, tetap di rumah, dan sediakan waktu untuk berjemur di bawah sinar matahari.